Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Mita Prianti di video pembelajaran. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi bilangan bulat. Oke, tapi sebelum masuk kepada materi tersebut, dari teman-teman semua, ada yang masih ingat gak sih apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah kumpulan atau himpunan bilangan yang nilainya bulat. Himpunan bilangan bulat di dalam matematika dilambangkan dengan huruf Z. Lambang ini berasal dari bahasa Jerman yang artinya Zahlen, yang berarti bilangan. Sedangkan bilangan bulat itu sendiri terdiri dari bilangan bulat 0, bilangan bulat negatif, dan juga bilangan bulat positif. Oke, tapi sebelum kita mulai ke pembahasan, dari teman-teman semua, ada yang tahu gak apa pengertian dari bilangan bulat 0, bilangan bulat negatif, dan juga bilangan bulat positif? Yang pertama ada bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0 yaitu bilangan yang tidak memiliki nilai. Bilangan ini disebut juga dengan bilangan kosong yang sering dilambangkan dengan angka 0. Yang kedua ada bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif yaitu bilangan yang lebih besar daripada 0. Dan yang ketiga ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ini merupakan bilangan yang lebih kecil daripada angka 0. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan operasi bilangan bulat. Operasi pada bilangan bulat terbagi menjadi 4. Ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan juga operasi pembagian. Yang pertama ada operasi penjumlahan. Pada operasi penjumlahan ini dibagi menjadi 3 sifat. Ada sifat komutatif, yang kedua ada sifat asosiatif, dan yang ketiga ada sifat inverse. Yang pertama, komutatif atau pertukaran. Hal ini menjelaskan apabila A tambah B, maka sama dengan B ditambah A. Yang kedua, asosiatif atau pengelompokan. Misalnya, dalam kurung A tambah B tambah C, maka sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Yang ketiga ada inverse. Hal ini jika P, maka lawannya yaitu negatif P. Yang kedua ada operasi pengurangan. Pada operasi pengurangan ini, bilangan bulat dikurangi dengan suatu bilangan bisa lebih kecil atau lebih besar. Maka untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A kurangi B sama dengan A tambah negatif B. Yang ketiga ada operasi perkalian. Pada operasi perkalian ini berlaku beberapa sifat dalam perhitungannya. Yang pertama, seperti negatif dikali negatif sama dengan positif. Yang kedua, positif dikali positif sama dengan positif. Yang ketiga, positif dikali negatif sama dengan negatif. Yang keempat ada operasi pembagian. Pada operasi pembagian ini sama seperti operasi perkalian, yaitu memiliki aturan-aturan di dalam perhitungannya, yaitu satu ada positif dikali positif sama dengan positif, yang kedua negatif dibagi negatif sama dengan positif, yang ketiga positif dibagi negatif sama dengan negatif. Oke, sekarang kita lanjut kepada materi contoh pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Nah, pada operasi penjumlahan ini kan tadi ada 3 sifat, yaitu komutatif, asosiatif, dan juga inverse. Contoh dari komutatif atau pertukaran, misalnya kita memiliki angka 5 dan angka 8. Jika kita jumlahkan 5 tambah 8, maka kita bisa menuliskan 8 tambah 5. Hal ini sama saja karena ini tidak mengubah nilainya tetapi hanya mengubah posisinya saja atau menukarkan posisinya saja. Maka 5 tambah 8 sama dengan 8 tambah 5, maka hasilnya menjadi 13. Yang kedua ada sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Pada asosiatif ini kita bisa mengelompokkan 2 angka. Misalnya kita memiliki angka 3, 4, dan 6. Contohnya ketika kita ingin menjumlahkan ketiga angka tersebut. Misal 3 tambah 4 ditambah 6. Maka
kita bisa menuliskan 3 ditambah, kita kelompokkan angka 4 dan angka 6. 4 tambah 6 menjadi 10, maka 3 ditambah 10 sama dengan 13. Yang ketiga yaitu ada sifat inverse atau sifat kebalikan. Pada sifat inverse ini berlaku A tambah min A sama dengan 0. Mengapa min A? Karena tadi kan inverse merupakan sifat kebalikan, maka jika A, maka kebalikannya akan menjadi min A. Contohnya kita memiliki angka 8. 8 ditambah min 8 atau negatif 8, maka sisanya akan 0. Yang kedua ada contoh bilangan bulat pada sifat pengurangan. Nah, pada sifat pengurangan ini berlaku A kurangi B sama dengan A tambah negatif B. Contohnya yang pertama, 12 dikurangi 5 sama dengan 12 ditambah negatif 5, maka hasilnya menjadi 7. Contoh kedua, 16 dikurangi 6, maka kita bisa menuliskan 16 ditambah negatif 6 sama dengan 10. Yang ketiga ada contoh bilangan bulat pada operasi perkalian. Yang pertama ada negatif dikali negatif maka sama dengan positif. Misalnya negatif 3 dikali negatif 8 hasilnya menjadi positif 24. Yang kedua ada positif dikali positif sama dengan positif. Misalnya 6 dikali 7 sama dengan 42. Yang ketiga misalnya ada positif dikali negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Contohnya 4 dikali negatif 5, maka hasilnya akan menjadi negatif 20. Yang keempat ada contoh bilangan bulat pada operasi pembagian. Nah, pada operasi pembagian ini sama halnya seperti tadi pada operasi perkalian, yaitu memiliki aturan-aturan dalam perhitungannya, yaitu memakai aturan positif dan negatif. Yang pertama ada aturan positif dibagi positif sama dengan positif. Misalnya 80 dibagi 5 sama dengan positif 16. Yang kedua ada positif dibagi negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Contoh, 20 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 4. Yang ketiga ada negatif dibagi negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Contohnya, negatif 90 dibagi negatif 30, maka hasilnya akan menjadi positif 3. Nah, jadi itulah materi tentang bilangan bulat. Jadi teman-teman semua udah pada tahu kan apa sih materi bilangan bulat itu? Ingat ya teman-teman, bahwa bilangan bulat itu angkanya tidak berbentuk desimal, juga bukan bentuk pecahan, melainkan berbentuk bilangan bulat 0, bilangan bulat positif, dan juga bilangan bulat negatif. Pada video pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.